Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa rasulil azim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha wa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza jaa ahaduhum al-maut qala rabbi irji'un. Sadaqallahu al-azim. Bapak kaum mukminin yang saya muliakan, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah, kembali dengan izin dan rahmat Allah kita mampu hadir di masjid ini. Kita benar-benar berharap kaum mukminin hadirnya kita di masjid ini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita semua mendapatkan pahala terbaik. Di awal khutbah Khatib mengajak diri Khatib dan kita semua, mari kita pastikan bahwa kita adalah orang-orang yang bertakwa. Karena teman-teman tidak ada gunanya di hidup kita, panjang pun usia kita, kalau kita tinggalkan dunia ini tidak membawa kita takwa, gagallah hidup kita. Maka hati buat kita semua, pastikanlah bahwa kita adalah orang yang bertakwa. Kaum mukminin yang kami muliakan, pesan takwa yang ingin kami sampaikan dalam kesempatan khutbah yang terbatas ini, firman Allah dalam surat Al-Mu'minun surat ke-23 ayat 99, di mana disinilah menamnya kita kaum mukminin, orang beriman yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran sehingga mendapatkan informasi langsung dari Allah Subhanahu wa taala melalui para ulama, melalui Al-Quran ini, di mana di sini kaum mukminin Allah informasikan kepada kita suatu kejadian yang akan menimpa orang-orang kafir. Maka beruntunglah kita yang masih berada di dunia, kita bisa mengantisipasi diri kita, sehingga ayat ini membuat kita merenung, membuat kita lebih waspada, lebih hati-hati. Apa kata Allah di sini kaum mukminin? Hatta idza jaa ahadahumul maut. Demikianlah keadaan orang-orang yang ingkar, hingga apabila datang pada seseorang dari mereka al-maut, kematian. Jadi ketika sakaratul maut sudah mendatanginya dan dia ketika di dunia ingkar, ketika hayal sholat, hayal falah di masjid, dia tetap dengan aktivitasnya. Kemudian dia santai dan menunda taubatnya, lalu mereka mau datang. Orang seperti inilah yang Allah gambarkan. Apa katanya? Qala rabbi irji'un. Maka dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia. Apa yang mereka kerjakan dan diminta kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia? La'alli a'malu sholihan, agar aku dapat berbuat kebajikan fima taraktu, yang telah aku tinggalkan. Ini dia minta kepada Allah, kembalikan ke dunia. Kalau sudah kembali ke dunia, ketika azan berjemaah, apapun aktivitasnya akan dia tinggalkan. Dia akan mendatangi seruan hayal salah hayal falah. Kembalikan dia ke dunia, dia akan berbakti kepada kedua orang tuanya. Kembalikan dia ke dunia, dia akan menjadi suami yang baik. Itu yang minta kepada Allah. Apa kata Allah kaum mukminin? Kalla, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qail. Apa kata Allah?
sungguh itu adalah dalil yang diucapkannya. Wa min waraihim barzakhu ila yaumil yub'atsun. Dan di hadapan mereka ada barzakh, ada pembatas sampai hari mereka dibangkitkan. Kita dengar ini, kita sampaikan ini, peristiwa ini pasti terjadi kepada orang-orang yang engkar, yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam sebuah khutbah yang sangat terbatas ini, di Jumat kedua di bulan Ramadan, Khatib mengajak diri hati dan kita semua, mari kita sadar, mari kita merenung kaum mukminin. Jangan sampai kalimat minta dikembalikan dunia kita yang menyampaikan, kita yang sampaikan kepada Allah kembali ke dunia. Jangan sampai seperti itu. Mumpung masih hidup, kita lakukanlah perbuatan-perbuatan, apapun perbuatan yang kita lakukan itu menyelamatkan kita di akhirat. Banyak kita dengar kaum mukminin orang mengatakan, mumpung masih muda, nikmati dunia ini dulu, nanti sudah tua baru tobat, baru tahu. Maka dalam kesempatan khutbah Jumat ini, kami ingin sampaikan 4 poin bagi jemaah yang mengeluarkan suara itu tidak dibenarkan. Ketika khatib berkhutbah, kewajiban jemaah mendengarkannya. Bahkan kalau ada jemaah yang menegur sesama jemaah pun tidak dibenarkan. Begitu khidmatnya Jumat ini. Jadi mohon kepada jemaah betul-betul mendengarkan apa yang aku sampaikan ini. Ada 4 hal yang ingin saya sampaikan. Mumpung masih muda, mumpung masih hidup, mumpung masih muda dan mukmin, rutinlah beramal soleh. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Maka ketika muda, ketika remaja, pastikan mumpung masih muda saya akan beramal soleh. Bagaimana kalau kita yang sudah tua? Kalau yang sudah tua katakan mumpung masih hidup saya akan beramal soleh. Kemudian yang kedua, kalau ingin mumpung masih muda, bertobatlah. Karena Allah mencintai orang yang bertobat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan menyucikan diri. Maka ketika masih muda bertobatlah. Bagaimana kalau kita sudah tua? Maka katakan mumpung masih hidup taubatlah. Kalau kita bertobat ketika berada di dunia, taubat kita akan diterima oleh Allah. Ini surah Al-Mu'minun ayat 99 ini kan dia bertobat. Orang kafir itu bertobat, dia bertobat kepada Allah, kembalikan dia ke dunia, dia akan berbuat baik. Tapi taubat setelah kematian tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mumpung masih muda, taubatlah. Mumpung masih hidup, taubatlah. Kemudian yang ketiga, kamu ini yang tadi muliakan, mumpung masih muda, tumbuhlah dalam ibadah. Karena Rasulullah memuji sekali pemuda-pemuda yang taat. Rasulullah berkata, kemudian ada 7 golongan yang dapat naungan nanti di yaumil mahsyar. Salah satunya pemuda yang soleh. Ketika kita sudah dibangkitkan nanti menjelang kita mau dihisab kaum ini, kita semua dikumpulkan di padang mahsyar. Mulai dari Adam sampai manusia terakhir berkumpul di situ, bayangkan menunggu antrian untuk dihisab. Betul-betul tidak nyaman suasana ketika itu. Bahkan jarak kita dari matahari sejengkal katanya. Maka tidak nyaman orang di situ. Sehingga dia minta, janganlah saya masuk neraka karena tidak tahan menunggu untuk dihisab. Begitu bebasnya. Dan Rasul mengatakan kepada dia ada 7 golongan yang dapat naungan ketika itu, dan salah satunya adalah pemuda. Maka pemuda yang ada
di masjid ini bersyukurlah karena peluang untuk mendapatkan naungan itu ada. Makanya mumpung masih muda, ta'ala beribadah. Kemudian yang keempat, kaum mukminin, mumpung masih muda, kendalikanlah hawa nafsu. Allah berfirman dalam surah An-Nazi'at ayat 40-41, wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan orang-orang yang mampu menahan dirinya, menahan hawa nafsunya, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Kamu ini nanti pasti percaya bahwa surga itu ada. Surga itu bukan khayalan, bukan dongeng, dan tempat hanya dua, yaitu surga dan neraka. Siapa pemuda dan siapa saja yang mampu menahan hawa nafsu yang menghindari segala bentuk dosa, maka Allah garansi dia masuk surga. Begitu hati betul-betul mengajar diri. Tapi kalau kita semua mumpung bulan Ramadan, bulan ampunan, kita minta ampun kepada Allah, benar-benar minta ampun, kita mulai dari nol dan kita bertekad sampai kita tinggalkan dunia ini yang kita kerjakan yang baik-baik saja, sehingga kapanpun Allah panggil kita tidak perlu lagi minta dikembalikan karena kita puas hidup ini. Fattabi'u ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyyu ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah, ittaqullah wa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, amin, mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, wa tabi'na wa bainal